Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Al-ummahat wal akhawat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab al-iman bil qada wal qadar, yaitu pembahasan rukun iman yang ke-6 mengenai wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Dan sudah sampai kepada pembahasan pembagian takdir atau macam-macam takdir dan tingkatan beriman kepada takdir. Halamannya 172. Cuman enggak saya menyebutkan yang telah lalu mengenai pembagian takdir. Takdir itu dibagi menjadi 4: takdir umum atau takdir azali, kemudian takdir umuri, yaitu takdir sepanjang umur manusia, yaitu takdir masing-masing individu, kemudian takdir sanawi, yaitu takdir tahunan yang ditetapkan di setiap Lailatul Qadar, dan yang keempat takdir yaumi atau takdir harian, yaitu penetapan takdir sepanjang sehari penuh. Dan kita insya Allah akan memasuki kepada pasal kelima dari bab beriman kepada qada dan qadar ini, yaitu larangan memperbincangkan secara mendalam dalam masalah takdir. Artinya kita bersikap terhadap takdir itu yang wajib adalah mengimani bahwa qada dan takdir itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir bagi seluruh makhluknya jauh sebelum adanya langit dan bumi, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Telah Allah catat takdir semua makhluknya yang dicatat di dalam lauh mahfuz, pada lauh mahfuz. Hal ini karena kita harus meyakini bahwa semua perkara itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Alim, Maha mengetahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha mengetahui segala urusan yang ada di alam semesta, langit dan bumi dan seluruh isinya. Kemudian semua yang Allah ketahui, Allah catat di dalam lauh mahfuz. Dan semua yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua selain Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 perkara. Kemudian beriman kepada takdir, yaitu takdir yang baik maupun yang buruk, merupakan kewajiban, termasuk rukun iman yang ke-6. Dan takdir adalah satu mata rantai dari untaian tauhid. Satu mata rantai dari untaian tauhid artinya bahwa beriman kepada takdir bagian dari tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa, maha esa atas seluruh makhluknya. Dan beriman kepada takdir juga beriman kepada sebab-sebab yang menghantarkan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan itu adalah merupakan aturan syariat
aturan syariat. Kita wajib beriman segala apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang baik maupun yang buruk, itu semua adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan ketetapan takdir. Sebagaimana definisi takdir terdahulu, yaitu mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauh Mahfuz sebelum segala sesuatu itu terjadi. Dan itulah ketentuan takdir. Dan ketika sesuatu itu terjadi, maka terjadi sesuai dengan apa yang termaktub di Lauh Mahfuz. Dan itu namanya qadha. Kemudian tidak akan lurus atau tidak akan baik dengan sempurna urusan dunia dan agama ini tanpa adanya iman kepada tauhid dan syariat. Artinya seseorang yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya, maka kalau ingin hidupnya di dunia ini baik, lurus, urusannya benar, dan juga di dalam agama ini menjalankannya dengan baik dan benar, maka yang terutama adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan makna ini kepada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, tidak cukupkah kita menyerahkan diri kita kepada catatan takdir saja dan kita tidak perlu beramal?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah," atau fa kullun muyassar lahu. Beramallah kalian semua, artinya lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Allah, lakukan sebagaimana Allah kehendaki, dan masing-masing orang akan dimudahkan untuk yaitu melakukan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah berdasarkan ilmu Allah dan karena keadilan serta bijaksana Allah. Kemudian Nabi mengatakan, adapun orang-orang yang ia ditulis, dicatat sebagai orang yang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang-orang yang berbahagia. Orang yang di Lauh Mahfuz telah tercatat sebagai orang-orang yang berbahagia kelak di surganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan bagi hamba-hamba tersebut untuk melakukan amalan-amalan yang akan menghantarkannya kepada kebahagiaan. Orang yang akan dibahagiakan oleh Allah berdasarkan ilmunya, Allah tahu bahwa hamba ini akan memperoleh kebahagiaan karena ia juga adalah hamba yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Ini sedangkan orang yang telah dicatat sebagai orang yang celaka, syaqiyun, maka mereka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang-orang yang celaka, yang binasa. Maknanya orang-orang yang memang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia kelak akan celaka, maka ia pun akan selalu cenderung melakukan amalan-amalan yang membawanya kepada kebinasaannya, kepada kesengsaraannya. Karena apa? Karena Allah Maha Tahu. Karena Allah telah mencatat semua apa yang akan terjadi, setiap detailnya di alam semesta ini, dari awal penciptaan langit dan bumi sampai dengan nanti hari kiamat, dan bahkan siapa-siapa yang masuk surga, siapa-siapa yang masuk neraka, siapa-siapa yang bahagia dan siapa-siapa yang celaka. Maka Allah sudah tahu. Kemudian beliau membaca firman Allah, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah yang ada di dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. yakni 6 ayat ini dari ayat ke-5 sampai dengan ke-10 ini menegaskan makna tadi bahwa beramallah kalian karena sungguhnya masing-masing akan dimudahkan baginya, yaitu untuk sampai kepada takdirnya. Maka kita ini di sini hanya membahas masalah takdir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tidak perlu menafsiri hal-hal yang di luar jangkauan kita. Allah mengatakan wa amman a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yang terindah yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra, yakni Allah itu akan dimudahkan menjalankan ketaatan kepada Allah, diringankan untuk senantiasa taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa amma man bakhila, adapun orang-orang yang bakhil, wastagna dan merasa dirinya cukup, tidak butuh dengan bimbingan wahyu dari Allah dan Nabi, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, tidak percaya adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak di akhirat, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Di dunia dia akan dipersulit untuk melakukan ketaatan, di akhirat dia akan dipersulit untuk bisa mendapatkan surga Allah ataupun rahmat Allah, sehingga dia akan binasa. Ini adalah pernyataan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan i'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah, beramallah karena sungguhnya setiap orang akan dimudahkan kepada dasar pada asal penciptaannya. Dan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini agar kita beramal, melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, menjauh, dan juga yakni larangan untuk pasrah kepada nasib yang digariskan, yaitu tidak boleh kita mengatakan sudahlah saya pasrah saja dengan takdir saya, mau masuk surga mau masuk neraka biar. Nah, ini nggak boleh seorang pasrah, atau mengatakan nanti kalau saya pas masuk surga ya pasti saya masuk surga lah, nggak usah beramal. Ini juga tidak boleh, karena justru sikap seperti itu termasuk bentuk yaitu tidak beriman dengan takdir secara benar, tidak beriman dengan takdir secara benar. Karena sesungguhnya amal-amal yang dilakukan oleh manusia menunjukkan bahwa itu telah dikehendaki dan ditakdirkan Allah sebelumnya. Maka sekiranya ada orang mengatakan saya tidak perlu beramal, toh nanti kalau saya surga saya pasti masuk surga, tidak. Kalau orang itu tidak beramal, ujungnya dia akan masuk neraka, dan itulah yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Maka seseorang itu tidak dibolehkan ia menggantungkan terhadap takdirnya yang ada di Lauh Mahfuz, karena tidak ada seorang pun yang tahu takdir masing-masing. Yang ada kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan beramal soleh. Beriman terhadap apa yang telah diwajibkan kepada kita untuk kita imani, beramal dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan apabila seorang hamba melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah telah menjanjikan pahala surga sebagaimana yang dibacakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Lail di atas. Maka yang menciptakan sebab dan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala.
menciptakan sebab dan akibat bahwa seseorang bisa kenyang karena dia makan. Siapa yang menentukan kalau orang makan itu akan kenyang? Allah. Allah yang menciptakan orang itu menjadi kenyang, yaitu akibat. Dan Allah pula yang menciptakan orang itu kalau makan maka dia akan kenyang, yaitu sebab. Maka sebab dan akibat ini juga bagian dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan Allah menciptakan alam semesta ini mengikuti hukum Allah, sunnatullah, yaitu antara sebab dan akibat. Bahkan sesuatu yang tidak logis pun itu adalah buah dari penciptaan Allah, sebab dan akibat. Kadang-kadang orang berobat dengan segala macam obat yang benar tetapi tidak sembuh. Kemudian tanpa diduga dia hanya meminum suatu air yang gampang, misalnya air zam-zam tok, kemudian kok sembuh. Karena Allah menciptakan sebab kesembuhan bagi orang itu dari penyakit itu adalah dengan minum air zam-zam. Meskipun orang itu divonis sebagai penyakit kanker misalnya, yang dikatakan tidak sembuh, bahkan akan mati dalam kurun waktu tidak lama, misalnya setengah tahun atau 1 tahun, tapi itu hanya prediksi manusia. Tetapi ketetapan takdir Allah yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada dalam ilmu Allah, tidaklah dapat dirubah dengan apa yang dilakukan oleh manusia atau yang diprediksikan oleh manusia. Kalau Allah menetapkan di dalam takdirnya bahwa dia akan sembuh dengan satu obat yang sederhana, bahkan yang tidak dianggap obat, misalnya dia cuman hanya mencoba untuk mengkonsumsi kurma ajwah pagi 7, malam 7, atau pagi 7, sore 7, dan Allah takdirkan dia bisa sembuh dan hilang semua penyakit kankernya. Ini juga termasuk sebab dan akibat. Jadi tidak harus apa yang bisa dijangkau oleh manusia sebab akibat, tetapi sebab akibat adalah bagian yang harus kita imani di dalam mengimani takdir, bahwa Allah bisa menciptakan akibat dari sebab-sebab yang Allah kehendaki, yang hanya Allah mengetahuinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya ibadallah tadawu, wahai hamba-hamba Allah sekalian, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawaan. Karena sungguhnya Allah tidaklah membuat suatu penyakit melainkan pasti Allah memberikan obatnya. Maka barang siapa yang ia meminum obat atau mengkonsumsi obat yang tepat, maka dia akan mendapatkan kesembuhannya. Jadi persoalannya adalah yaitu ketepatan obat. Dan ketepatan obat ini yaitu bisa juga dengan cara seseorang itu memperbanyak istighfarnya, bertaubat kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah, dan meminta petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan kesembuhan, yaitu dengan mengkonsumsi obat apa yang Allah kehendaki. Maka Allah akan membimbing hamba itu dan memudahkan bagi hamba itu untuk memperoleh kesembuhannya. Kalau memang dia akan diberikan umur yang panjang, meskipun kondisinya seperti orang yang sudah tidak panjang lagi umurnya, Allah akan berikan jalan untuk dia bisa berumur panjang dan bahkan sembuh dari penyakitnya. Jadi yang menciptakan sebab dan akibat adalah Allah. Dan Allah adalah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Maha suci Allah, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Kita tidak bisa bertanya, ya Allah, kenapa engkau menyembuhkan penyakit dengan cara yang seperti itu yang kita nggak ketahui? Tidak ditanya. Dan Allah tidak boleh ditanya tentang hal itu. Tidak pantas bagi hamba mempertanyakan Allah, karena takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai semua makhluk ciptaannya. Dan tidak ada yang mengetahui takdir sesuatu pun dan takdir seorang pun selain Allah. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak pula nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malaikat Jibril saja tidak tahu apa takdir dari manusia, takdir dari alam semesta. Malaikat Israfil peniup sangkakala tidak tahu kapan harus meniup sangkakala. Seorang malaikat pencabut nyawa tidak tahu siapa yang akan dia cabut dalam waktu dekat dan kapan dia harus mencabut sampai datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tahu tentang takdir makhluk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat penjaga rahim yang menjaga janin, yang diperintahkan untuk mencatat takdir individu orang ketika roh ditiupkan pada dirinya, juga tidak tahu apa yang harus dituliskan sampai adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada perintah dari Allah, maka malaikat-malaikat itu semua tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas-nas ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih yang membahas masalah takdir ini sangat banyak sekali. Sebagiannya telah disebutkan dalam pasal 3, yaitu tingkatan takdir terdahulu. Allahu khaliqu kulli syai' dan sebagainya. Qaddarallahu takdir dan sebagainya. Dan diantaranya ada yang menafikan kedoliman Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berbuat dolim, dan takdir Allah tidaklah untuk mendolimi hamba. Hamba itu masuk neraka karena ulahnya sendiri, karena perbuatannya sendiri, dan Allah sudah memberikan petunjuk dan jalan bagi manusia untuk sampai kepada ridho Allah, kepada kebahagiaannya. Tapi bila manusia memilih kepada jalan kebatilan, maka dia akan menanggung sendiri, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. Wa ma zalamnahum, sekali-kali kami Allah tidaklah mendolimi mereka, yaitu manusia-manusia yang zalim tadi, yang berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran. Wa ma zalamnahum walakin kanu, akan tapi mereka itulah humudz zalimin, yang mendolimi diri mereka sendiri. Mereka itu yang berbuat dosa, yaitu berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah-ibadah kepada selain Allah, meskipun dia tetap beribadah kepada Allah. Orang yang berbuat syirik itu bukan dia tidak beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ letak kesyirikannya. Ayat yang lainnya di dalam surat Yunus ayat 44, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yadlimun nasa, tidak pernah mendolimi manusia manapun, syai'an, sedikit pun. Tidak pernah Allah berbuat dolim kepada hambanya sedikit pun. Walakinnan nasa, akan tapi manusia itu sendirilah anfusahum yadlimun, yang mendolimi diri mereka sendiri. Kita ini tertimpa keburukan karena perbuatan kita. Kita ini mengalami kesengsaraan karena ulah kita sendiri. Kita terkena siksaan karena ulah kita sendiri. Kita tertimpa musibah karena dosa-dosa kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, itulah adalah akibat ulah usaha tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Artinya banyak yang dimaafkan, banyak dosa-dosa kita yang tidak Allah balas, yang Allah maafkan begitu saja, yaitu tidak Allah balas. Tetapi itu di dalam catatan amal, yang sekiranya seorang hamba kelak tidak
tidak bertaubat kepada Allah atau tidak melakukan amalan yang menghapuskan dosa-dosanya, maka akan menjadi penyebab ia terkena ancaman siksa di yaumul kiamah, ketika hari hisab atau hari perhitungan amal atau hari penimbangan amal perbuatan manusia. Kemudian diantaranya lagi menetapkan adanya kekuatan dan kehendak bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan manusia itu punya kehendak dan kekuatan dan kehendak bagi manusia untuk berbuat. Kita bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ini karena adanya kekuatan dalam diri kita dan karena adanya kehendak. Manusia melakukan apa yang dia lakukan karena kehendak yang ada pada dirinya, karena tidak ada manusia melakukan sesuatu tanpa kehendak, yaitu kecuali orang yang hilang ingatan, maka dia melakukan sesuatu tanpa dia sadari, tidak dikehendaki. Maka perbuatan manusia itu terjadi karena kehendak yang ada pada dirinya, dan oleh karena itu perbuatan manusia disandarkan kepada dirinya. Orang yang berbuat dolim karena dia menghendaki dirinya berbuat dolim. Maka siapa yang menanggung akibat kedolimannya? Manusia itu sendiri, bukan yang lainnya. Dan hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya nanti, berdasarkan mazhab salaf dalam qada dan qadar. Dan dari keterangan-keterangan di atas, mukhatab atau yang diajak bicara yang bermacam-macam tingkatnya akan dapat memahami sesuatu dari takdir sesuai dengan kemampuan masing-masing, yang kesemuanya itu mengajak dan menuntun untuk mengimani sesuatu yang disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka, yaitu ilmu ghaib yang diimani oleh orang-orang yang bertakwa, yang menyerahkan hakikatnya kepada Allah yang maha luas dan maha kuasa atas segala sesuatu. Ini maksudnya begini, ringkasnya saya sederhanakan, bahwa seseorang itu di dalam memahami takdir sesuai dengan kemampuan pemahamannya. Ada yang ia memahami dengan mudah, ada yang agak berat memahami takdir. Maka jangan kita memberatkan diri untuk selalu mencoba untuk menelusuri hal-hal yang terkait dengan takdir, karena merenungi perkara-perkara yang terkait dengan takdir, bila kita tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar, justru akan menjerumuskan kita kepada kesalahan dalam beriman kepada takdir. Contohnya orang ini berpikir bahwa masa Allah, kan semua terjadi dengan kehendak Allah. Yang masuk surga, ya masuk surga dengan kehendak Allah. Yang masuk neraka dengan kehendak Allah. Berarti Allah menghendaki hambanya masuk neraka. Berarti Allah tidak adil. Nah, ini syaitan yang menggeret kita untuk berpikir seperti itu. Maka yang disebutkan di sebelumnya ini ayat mengenai bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Dan Allah memberikan kekuatan dan kehendak pada diri manusia untuk berbuat sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang Allah embankan pada diri manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan jalan kebaikan serta menerangkan jalan-jalan keburukan, agar manusia melakukan yang baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, yang jelek. Dan Allah telah memberikan peringatan bahwa kezaliman, kebinasaan, musibah yang menimpa seseorang itu akibat perbuatannya sendiri. Maka ini jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu atas kehendak yang ada pada diri manusia. Tapi bahwa semua yang terjadi di alam semesta tidak mungkin luput dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa saja yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah, Tuhan pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Lalu bagaimana maknanya? Karena kehendak yang ada pada manusia itu sendiri adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kepada manusia. Maka kehendak itu makhluk Allah. Maka manusia tidak mungkin berbuat kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Maksudnya dikehendaki oleh Allah bahwa mungkin manusia ingin terbang kemudian bisa terbang. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki sesuatu yang logis, yakni manusia telah diberi petunjuk jalan kebaikan dan kebenaran, dan Allah memberikan kemampuan pada diri manusia untuk melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Maknanya ketika manusia itu berbuat kebaikan, dia melakukannya dengan kehendaknya dan atas kehendak Allah. Dan ketika manusia itu melakukan kemaksiatan, kejahatan, dia melakukan dengan kehendaknya atas kehendak Allah. Karena Allah memberikan ruang dan kemampuan bagi manusia untuk berbuat sesuai dengan kondisi manusia. Allah mengizinkan manusia berbuat baik, dan Allah memberikan pahala pada kebaikannya. Dan Allah juga menghendaki manusia bisa melakukan kemaksiatan, tapi Allah mengancam pada diri manusia bila melakukan kemaksiatan akan dibalas atau dihukum oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan ataupun keburukan itu di bawah kehendak Allah, karena Allah menghendaki manusia untuk melakukan yang manusia pilih, dan Allah telah memberikan konsekuensi dari setiap perbuatan manusia. Ini ringkasnya seperti itu. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Ini secara gampangnya tadi bahwa Allah menghendaki kebaikan. Allah menghendaki kebaikan pada diri orang-orang yang baik. Karena Allah Maha tahu bahwa orang-orang ini menghendaki kebaikan dan menginginkan kebaikan dan berjalan di atas kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki orang-orang ini berbuat kezaliman dan kesesatan, karena Allah mengetahui hamba-hamba ini adalah orang-orang yang ingin kesesatan, menginginkan kesesatan dan tidak menginginkan kebaikan. Maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk melakukan kesesatan-kesesatan itu. Sehingga ada orang yang dia menginginkan kebaikan, tetapi dia dalam ancaman ataupun di dalam kondisi tergoda atau sedang digoda, dirayu untuk melakukan kemaksiatan. Maka Allah mengetahui bahwa dia tidak menghendaki itu, maka Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk berpaling dari kemaksiatan tersebut. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika berada di satu ruangan yang tertutup, yang ada hanya antara dirinya dengan Siti Zulaikha atau Imra'atul Aziz, yaitu istri dari bendaharawan negara di zamannya Fir'aun yang ada di masanya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Maka saat itu begitu sangat besar keinginan Siti Zulaikha terhadap diri Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf juga sempat ada getaran dorongan itu, tapi beliau kemudian sadar bahwa ini adalah sesuatu kemaksiatan. Maka Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Sungguh Siti Zulaikha sungguh benar-benar sangat menginginkan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Yusuf juga sempat merasakan adanya keinginan terhadap Siti Zulaikha. Sekiranya tidak segera ia melihat bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Oleh karena itu doanya Nabi Yusuf saat itu apa? Ketika sadar mengenai tipu daya syaitan ini, beliau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk memalingkan dirinya dari segala tipu daya syaitan melalui wanita-wanita yang ada di sekitar Imra'atul Aziz. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui sejak sebelum adanya apa-apa bahwa Nabi Yusuf ini tidak mungkin melakukan kemaksiatan.
Dan Allah lah yang menghendaki Nabi Yusuf bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan hina dan nista tersebut. Ini Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang bakal terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakal terjadi. Dan ini termasuk bagian dari kewajiban kita mengimani takdir, yaitu mengimani apa-apa yang dirahasiakan oleh Allah untuk diri kita. Tetapi ketika sesuatu itu terjadi, di sini kita beriman terhadap qada Allah. Inilah yang telah Allah tentukan untuk diri kita 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi mengimani takdir adalah meyakini apa yang akan terjadi nanti adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Dan ketika sesuatu itu terjadi, di situ kita yakin inilah ketetapan yang sudah pasti dari Allah, yang pasti kita akan alami, yaitu yang sudah termaktub di Lauh Mahfuz. Agar apa? Dikaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau kita mengimani takdir dengan benar, maka kita tidak akan bersedih hati, tidak akan bersusah hati ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Dan kita tidak akan bergembira, terlalu bergembira sampai lupa diri dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tapi yang pertama, bila kita tidak mendapatkan sebagaimana yang Allah kehendaki, kita ridho. Kita ridho, bersabar, minimal bersabar. Kita ikhlas. Kalau orang itu sudah mengimani takdir, maka dia akan ridho. Inilah yang Allah tetapkan untuk saya. Tidak ada yang bisa kita sesali, dan tidak ada yang harus kita kecewakan. Nggak boleh kecewa kepada Allah, menyesali Allah, enggak. Tapi inilah hadza qadarullah wa masyaallahu fa'al. Inilah takdir yang Allah tetapkan untuk diriku, dan apa yang sudah Allah kehendaki itulah yang bakal terjadi. Dan ketika kita mendapatkan suatu karunia di luar dugaan kita, kemudian kita tidak mengatakan inilah diri saya, kehebatan saya. Tidak, tapi kita mengetahui inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan kepada kita dalam rangka Allah menguji kita. Aashkuru am akfur. Akankah aku dengan nikmat ini bersyukur kepada Allah, ataukah justru aku akan kufur? Itulah yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan banyak karunia dari Allah. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah karunia dari Tuhanku. Dia Allah hendak mengujiku, apakah dengan karunia kenikmatan ini aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijak dan sangat memperhatikan umatnya, memperingatkan kepada kita semua sebagai umatnya mengenai masalah qada dan qadar, yang menyebabkan banyak orang tergelincir karena salah beriman terhadap qada dan qadar. Nah, ini artinya menyebabkan tergelinciran yang membahayakan, yaitu sehingga seorang itu akhirnya menjadi kufur. Ada orang-orang yang sampai mengatakan, kenapa tidak sholat? Ya, ini yang ditakdirkan untuk saya tidak sholat. Nanti kalau saya ditakdirkan sholat, saya baru sholat. Ini kesalahan di dalam memahami takdir, dan ini benar-benar ada. Dan saya pernah bertemu dengan orang yang semacam ini. Kenapa tidak sholat, Bang? Ya, karena saya sedang ditakdirkan tidak sholat. Nanti kalau saya ditakdirkan sholat, saya akan sholat. La ilaha illallah. Ini satu ucapan yang batil, Karena apa? Salah memahami. Maka Nabi SAW melarang umatnya agar tidak memperbincangkan dan membahas terlalu dalam tentang qada dan qadar. Karena hal itu akan mendorong untuk membanding-bandingkannya dengan hal-hal yang bisa diindra, dengan hal-hal yang bisa dilihat, dirasakan. Yang diantaranya mengakibatkan terbentuknya
pemikiran materialisme. Pemikiran materialisme itu hanya melihat apa yang, hanya berpikir sesuai dengan apa yang dia lihat, dia rasakan saja. Sehingga dia berpikirnya sangat materialistis. Berpikir materialistik itu yaitu hanya berdasarkan apa yang dia lihat, yang kelihatan, yang dirasakan. Padahal banyak perkara-perkara yang harus sumbernya adalah keimanan, bukan semata-mata pemikiran, atau disebut dengan fikrah madiyah. Yang ini berada di depan mata kita sehingga kita hanya menilai apa yang depan mata kita. Sehingga orang tadi selalu beragama dengan logika, dengan apa yang dia lihat. Ini adalah jalan yang berbahaya, bisa mengantarkan manusia kepada sikap melawan kehendak Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah yang maha mengatur segala yang dimilikinya. Dan orang yang salah atau yang berpikir dengan pemikiran materialistis itu akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan, kebimbangan dan kebingungan. Ada istilah dalam filsafat itu skeptisisme, yaitu meragukan segala sesuatu karena serba tidak pasti. Semua yang dia lihat serba tidak pasti. Ini ada orang rajin belajar ternyata gagal. Ini ada orang yang bodoh tapi sukses. Serba nggak pasti. Karena dia tidak berpikir secara imaniah, tidak berpikir mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah berkaitan dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga manusia hanya berpikir dengan logika dan materialistik. Ada orang yang di SD-nya, SMP-nya pas-pasan, SMA-nya biasa-biasa saja, tapi ternyata setelah kuliah dia menjadi baik, bagus, hebat. Ada lagi juga dulu di sekolahan dia pendiam, dia di sekolahan itu baik anaknya, tapi ternyata setelah dewasa jadi rusak. Ada enggak? Ada. Karena memang kita tidak tahu rahasia Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua juga karena manusia itu dibentuk dari lingkungannya. Dari lingkungannya, siapa temannya, siapa teman bergaulnya, karena itu juga akan menentukan lingkungannya di dalam keluarga, di kampungnya, di masyarakatnya, di di lingkungan pendidikannya, di tempat bekerjanya, dan itu semua menentukan, memberikan pengaruh. Ada juga orang yang terlalu jauh berpikir dengan akalnya dan selalu mengandalkan kemampuan kecerdasannya, sehingga akhirnya dia membenarkan apa yang ada dalam benak pikirannya dan tidak mengikuti petunjuk dari Quran dan Sunnah. Nah, orang yang berpikir seperti itu karena mereka tidak mengimani rukun iman yang 6 dan dengan baik, termasuk di dalamnya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia terjerumus ke dalam kebingungan. Sampai ada orang yang tidak percaya adanya Allah. Sampai minta diruqyahkan. Saya bilang susah ini. Ini persoalannya bukan karena kesurupan, tapi dia yang membiarkan dirinya dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran syaitoniah. Sehingga dia nggak mau beragama, padahal dulunya ya disekolahkan di sekolah agama, dididik dengan pendidikan agama. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka ya kita orang tua terus mencari sebab atau memohon kepada Allah kebaikan bagi anak-anak kita dan bagi diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Manusia tidak akan sampai kepada sesuatu yang bisa membuat hatinya tenang kecuali jika ia mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan meninggalkan pembahasan yang mendalam tentang qada dan qadar. Jadi jangan terlalu memikirkan takdir,
Ada orang yang pernah bertanya tentang apa itu takdir. Kita jelaskan berdasarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak puas, karena dia menggunakan logika di dalam berpikir tentang takdirnya. Dia terus mengejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia rasakan, dia alami dalam masalah takdir. Ya tadi seperti yang mengatakan berarti Allah nggak adil, berarti terus akan mengejar ke sana sehingga akhirnya timbul kebingungan, keraguan terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selalu harus kita ingat bahwa Allah itu maha dalam segala yang baik, maha dalam segala yang baik dan benar. Allah maha pengasih, maha penyayang, Allah maha adil, maha bijaksana. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba wala sedikit pun, wala sekulit ari pun tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak akan menyiksa hambanya yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan kepada manusia kebebasan berbuat dengan konsekuensi yang harus dia terima dari perbuatan yang dia lakukan. Dan Allah telah menunjukkan jalan kebahagiaan dan juga mengenalkan jalan kesesatan agar dijauhi oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah-perintah syariat sebagai petunjuk yang menuntun manusia untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengajarkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi itu, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi. Dan Allah memberikan akal pikiran kepada manusia untuk bisa memikirkan, merenungkan. Kemudian Allah memberikan ajaran-ajaran di dalam kitab sucinya, dalam melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang bisa menuntun hamba itu ridho terhadap segala sesuatu yang tidak dipahaminya. Seperti contohnya yang ridho terhadap sesuatu yang tidak pahami, seseorang sudah menghafal semua pelajaran yang akan diujikan, sudah menyiapkan dengan matang dalam waktu yang lama, sampai dia betul-betul yakin dirinya akan bisa menjawab setiap pertanyaan dalam ujian. Tetapi kemudian kenyataannya di saat ujian dia lupa, atau yang ditanyakan di luar yang dia hafal, yang ditanyakan dalam pertanyaan di luar yang dia hafal, sehingga apa yang terjadi? Kecewa, marah. Nah, ini artinya tidak ridho. Ada hal-hal yang kita tidak sadari sudah kita ridho. Inilah yang agar apa? Agar kita ini tidak bersedih hati terhadap apa yang tidak kita dapatkan. Tidak bersedih hati. Kita menerima ridho. Inilah ketetapan Allah, karena kita di dunia tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak selalu. Meskipun kita sudah melakukan hal yang sudah sempurna menurut kita persiapannya, kita mau dagang sudah kita persiapkan semua, tempatnya strategis, tempatnya juga dibuat sedemikian rupa untuk bisa diakses ataupun menarik orang untuk membeli, kemudian barang yang dijual pun adalah yang banyak dibutuhkan dan sebagainya. Tetapi ternyata di luar harapan kita kadang-kadang tidak ada yang beli, sehari cuma ada 2-3 orang yang beli, bahkan hampir setiap hari kekurangan. Kenapa? Karena semuanya bukan persoalan logika, tetapi yang harusnya kita yakini bahwa segala sesuatu ada dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka yang harus adalah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, maka ya kita ridho. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan Allah lakukan. Kita tahu kita ini hamba Allah.
Dan tidak mungkin Allah bersikap seperti ini kecuali untuk suatu hikmah, baik untuk mengingatkan kita agar kita tidak sombong dan agar kita bersandar kepada Allah, atau juga mengembalikan kita agar kita ini mengoreksi diri kita, ada dosa-dosa apa yang kita lakukan sehingga Allah mengingatkan kita dengan hal ini. Maka sesungguhnya kalau kita selalu mengembalikan kepada Allah dengan keimanan bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah dan kuasanya, dan Allah itu maha adil, maha bijaksana, hakimun, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba, maka hati ini akan senantiasa tentram dan tenang. Di dalam Al-Quran telah terdapat peringatan yang serupa dalam masalah ini, yaitu tentang hakikat ruh. Ini hakikat ruh yang merupakan bagian dari makhluk Allah, ciptaan Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh," dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-ruhu min amri Rabbi." Adapun perkara ruh ini adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan tentang ruh ini kecuali sedikit sekali. Maka ilmu jiwa, psikologi ini tidak bisa dijadikan sandaran. Ia hanya mempelajari gejala-gejala kejiwaan, tetapi tidak mutlak. Kenapa? Karena persoalan jiwa ini termasuk persoalan ruh, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada orang yang kelihatannya baik, ternyata dia jahat. Ada orang yang kelihatannya surgal-surgur, ternyata dia baik. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah ruh ini saja yang sangat simpel, Nabi saja diingatkan oleh Allah ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi, apa itu ruh? Maka Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah, surat Isra ayat 85 ini. Katakan wahai Nabi SAW, mereka bertanya kepadamu, yakni ahlu kitab bertanya kepadamu tentang ruh. Maka katakan kepada mereka, wahai Nabi SAW, persoalan ruh ini adalah urusan Tuhanku. Artinya seseorang umurnya berapa lamanya, berapa panjangnya, itu semua urusan Tuhanku, tidak ada yang tahu. Dan ini untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini hanya hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sehat bugar, masih muda dan meninggal dunia, entah dengan karena kecelakaan atau karena penyakit mendadak dan sebagainya. Ada orang yang sakit, tua, sudah tua, sakit, cuman hanya berbaring tapi umurnya panjang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui persoalan ruh, masalah ruh pada diri hamba. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, ilmu yang diberikan Allah tentang ruh itu sangat sedikit. Demikian pula dalam masalah takdir dan qada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita sallallahu alaihi wasallam, kepada kita dan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang minimnya pengetahuan kita tentang ruh, sebagaimana ini juga yakni Allah ingin mengingatkan kepada kita, pengetahuan kita tentang takdir itu bukan juga sangat terbatas. Maka kita wajib mengimani sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh terlalu mendalam di dalam mengimani takdir. Dalam membicarakan takdir, mengimaninya harus yakin, tapi membicarakannya sampai mendalam-dalam tidak boleh. Karena apa? Nanti akan menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalam kebingungan dan kesesatan. Nah, di sini diterangkan tentang ayat di atas bahwa kita tidak diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Yang dengan ilmu itu kita tidak mungkin untuk mengetahui hakikat ruh yang sebenarnya. Tetapi kita mungkin bisa mengetahui pengaruh-pengaruhnya atau perannya ketika dia masih berada di dalam jasad kita. Tentang ruh, misalnya, di mana sih sebenarnya ruh itu bersemayam dalam tubuh kita? Di kepalakah? Di dadakah?
Atau ruh itu bentuknya seperti apa? Kita tidak tahu. Dan ketika ruh itu keluar, seperti apakah ruh itu? Nggak tahu juga. Kenapa ada bagian tubuh manusia yang kadang seperti misalnya mati lumpuh pada sebagian anggota tubuh, kakinya atau tangannya atau lumpuh separuhnya, sehingga dia seperti sudah mati. Tetapi mengapa dia sebabnya? Kalau ilmu kedokteran hanya bicara karena ini sarafnya dan sebagainya, tapi itu tidak bisa luput sebenarnya dari hakikat, yakni ruh yang ada di dalam tubuh kita. Namun manusia tidak bisa menjangkau kebenaran yang serupa itu sampai dengan tuntas. Hanya prasangka, dugaan, dan segala upaya-upaya yang tidak pernah bisa sampai. Orang mengobati orang lumpuh dengan ini itu kadang berhasil dan kadang tidak. Penyakitnya sama, obatnya sama, tidak tentu menghasilkan hasil yang sama. Karena ini semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang yang sakit kepala bisa diobati dengan satu jenis obat yang sama. Orang yang sakit perut tidak selalu bisa diobati dengan obat tertentu, yang artinya obat bagi penyakit perut itu sama. Tidak. Kadang-kadang si fulan rekomendasi, saya sakit perut, coba diminumin ini, sudah, tapi nggak sembuh. Kamu punya gejalanya gini, sama gejalanya, tapi tidak diobati, tidak bisa diobati dengan satu obat sejenis. Kadang-kadang obatnya tidak terduga. Demikian seterusnya. Demikian pula di dalam masalah takdir. Ini adalah satu pengumpamaan tentang masalah ruh dengan takdir. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Wa insyaallah nanti ada pembahasan lanjutan pasal ke-6 dalam masalah iman kepada takdir. Ya, ini yang cukup panjang, madhab salaf dalam qada dan qadar. Yaitu nanti bagaimana pandangan para salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, di dalam bersikap terhadap rukun iman qada dan qadar. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.